Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratir Ra'd al-ayah al-thamina wal-ishrun, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman menjadi tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Hanya dengan bertakwa kepada Allah lah hati kita menjadi tenang, dada kita menjadi lapang, dan jiwa kita menjadi senang. Dan itulah kebahagiaan, kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan yang didasari oleh iman, dan kebahagiaan yang didasari oleh iman itu akan abadi, tidak berakhir dengan kematian, tetapi akan terus berlanjut di alam barzakh, di alam kubur, dan akan terus berlanjut di hari kebangkitan, dan pada akhirnya di dalam syurga tanpa kesudahan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, 3 kata di dalam Al-Quran, yang ketiganya itu berkaitan dengan diri kita, yaitu kata yang pertama, kata qalbun, hati. Kata yang kedua adalah sadrun, dada. Dan kata yang ketiga adalah nafsun, jiwa. Masing-masing kita punya hati, punya dada, punya jiwa. Menariknya lagi, di dalam Al-Quran setiap kata tersebut dijelaskan dengan kata yang menerangkan tentang setiap dari yang 3 itu memiliki keistimewaan masing-masing, yaitu untuk hati, hati yang tenang; untuk dada, dada yang lapang; untuk jiwa, jiwa yang senang. Orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya tenang, dadanya lapang, jiwanya senang. Tentang hati yang tenang, Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd, orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, menjadi tenang hati mereka, bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Allah yang menciptanya, yang mengatur hidupnya, yang melindunginya, yang menolongnya, yang memenangkannya. Apabila dia sakit, Allah lah yang akan menyembuhkannya. Apabila ia miskin, Allah lah yang mengkayakannya. Apabila ia lemah, Allah lah yang akan menguatkannya. Apabila ia berhutang, Allah lah yang melunaskannya. Apabila ia melakukan perjalanan, Allah lah yang menyampaikan ketujuan. Karena semua yang berlaku di alam semesta ini adalah berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beriman mengingat Allah yang memberlakukan segala sesuatu dengan izinnya, maka hatinya menjadi tenang. Karena orang beriman meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan meninggalkannya, tidak akan mengabaikannya. Maka hatinya menjadi tenang karena ia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati disebut hati.
Sebelum ia menjadi tenang, asal kata hati itu adalah berbolak-balik. Summiyal qalbu bil qalbi litaqallubih. Hati dikatakan hati karena sifatnya berbolak-balik, yaitu sekali kita rajin ke masjid, pada kali yang lain malas ke masjid. Pada satu ketika kita bersemangat membaca Al-Quran, pada waktu yang lain kita malas membaca Al-Quran. Ketika berada di majlis ilmu, kita ingin melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya, tetapi ketika kembali ke rumah, kita pun menjadi lalai dan lupa. Mengapa seperti ini terjadi? Karena hati kita berbolak-balik. Ketika kita pergi menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji di tanah suci, 5 waktu kita ke masjid. Ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Tapi ketika kembali ke tanah air, jauh kita dari masjid, padahal masjid dekat dengan rumah kita. Apa yang membuat kita berubah, berbolak-balik seperti ini? Hati. Karena di dalam hati itu ada iman, dan juga dalam waktu yang sama dalam hati itu ada nafsu. Ketika iman menguasai hati, maka kita akan berbuat baik, kita akan bersemangat. Tetapi ketika nafsu yang menguasai hati, maka boleh jadi seseorang akan melakukan kejahatan, bahkan ia menjadi malas. Ini adalah sifat hati. Bagaimana hati supaya menjadi tenang? Maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ibadah yang kita kerjakan. Salat 5 waktu jangan tinggalkan, puasa yang wajib bulan Ramadan, zakat keluarkan, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain, karena itu adalah untuk menjaga iman yang ada di dalam hati kita. Dan dengan iman yang ada dalam hati, hati menjadi tenang. Kemudian satu lagi, di mana letaknya hati di tubuh kita? Hati itu letaknya di dalam dada. Al-qulub allati fis sudur, hati yang berada di dalam dada. Allah pula menyebutkan tentang kata dada, bahwasanya untuk hati-hati itu tenang, untuk dada itu lapang. Allah telah melapangkan dada Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Siapa orang yang dilapangkan dadanya? Orang yang ada iman dalam hatinya, maka dadanya akan lapang. Tetapi apabila iman tidak ada di dalam hatinya, dada itu menjadi sempit. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, yaitu dengan meletakkan iman di dalam hatinya, maka Allah melapangkan dadanya. Kalau dada sudah lapang, maka orang tidak akan gelisah, tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada rasa takut, apalagi putus asa. Dalam keadaan bagaimanapun, seberat apapun ujian, seberat apapun musibah, dadanya tetap lapang karena hatinya tetap tenang, karena dikuasai oleh iman yang terus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tanya diri kita, apakah hati saya sudah tenang? Kalau belum, maka cari tahu apa penyebabnya. Apakah dada saya sudah lapang? Kalau belum, cari tahu apa sebabnya. Sebab barang siapa yang dadanya sempit, maka ia tidak akan pernah menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Meskipun berada di rumah yang besar sekalipun, dan dia hanya dan istrinya dan 2-3 orang anaknya di rumah besar tersebut, tapi kalau dada sudah sempit, ia akan merasakan kesempitan meskipun berada di rumah yang besar. Tapi apabila dada lapang, meskipun berada di tempat yang sempit sekalipun, berdesak-desakan, tetapi karena dada lapang, ia merasakan kelapangan. Karena lapang sempit itu bukan penentunya hanya tempat, tetapi penentu yang sebenarnya adalah dada. Berbahagialah apabila hati sudah ditenangkan dan dada sudah dilapangkan. Siapa yang hatinya telah tenang, dan hati yang tenang itu berada di dalam dada yang lapang, maka jiwanya pun akan senang. An-nafs radiyah mardiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang banyak melakukan amal saleh, berat timbangan kebaikannya,
Karena keimanannya kepada Allah, hatinya tenang, dadanya lapang, maka ia banyak beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka hidupnya adalah hidup yang senang, jiwanya menjadi senang. Dialah orang yang paling berbahagia dalam hidup. Meskipun badannya sakit sekalipun, jiwanya senang. Meskipun hartanya secukupnya saja, untuk keperluan makan minumnya saja, tetapi jiwanya senang. Meskipun keadaannya tidaklah seperti orang-orang lain yang beruntung dengan harta benda yang berlebih, dengan pengikut yang ramai, ahli keluarga yang banyak, jabatan yang tinggi, tetapi dia tetap senang disebabkan karena jiwa. Penentu kebahagiaan seseorang adalah jiwa. Berapa banyak orang yang hartanya berlebih, badannya sehat, otaknya pun cerdas, tetapi terganggu jiwanya, maka disebut sebagai orang yang berpenyakit jiwa. Maka rumahnya tidak lagi di rumah kediamannya, tapi sudah pindah ke rumah sakit jiwa. Apa sebab? Sebab dadanya sempit, hatinya gelisah karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pangkal kaji, karena khutbah Jumat ini mestilah ringkas, maka pangkal kaji untuk mendapatkan kesenangan jiwa, kebahagiaan hidup adalah menjaga iman yang ada dalam hati, yang hati itu ada di dalam dada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa waqana min syarri a'daihil kafirin wal munafikin liyaj'alana min warathati jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di khutbah yang kedua ini kami sampaikan sebagai kita pesan berpesan, karena untuk beruntung kita mestilah pesan berpesan supaya tetap dalam kebenaran, dan pesan berpesan supaya kita tetap sabar menjaga keimanan. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia sungguh dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh dalam membuktikan keimanan, wa tawasau bil haqq, saling nasihat menasihati, pesan berpesan supaya tetap dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling pesan berpesan, nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Tanggal hari ini tanggal 21 Desember. Beberapa hari lagi tanggal 25 Desember. Kemudian beberapa hari berikutnya lagi tanggal 1 Januari. Dua hari ini adalah dua hari yang mesti dijaga oleh orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Allah. Jaga iman dengan tetap menjaga tauhid. Karena iman yang benar itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin yang tergelincir dari mentauhidkan Allah disebabkan karena mengikuti kepercayaan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tanggal 25 Desember adalah hari raya bukan untuk kalangan kaum muslimin, untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak. Mereka yang merayakannya adalah mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah.
telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga. Maka jangan ikut merayakan hari raya yang dirayakan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tanggal 1 Januari, yaitu hari raya, hari perayaan sebagai tahun baru. Tetapi itu bukanlah hari kegembiraan bagi kaum muslimin. Maka untuk tahun ini tidak ada perayaan yang kita lakukan di tanggal 25 Desember atau di tanggal 1 Januari, meniup terompet atau memasang topi, kemudian menyanyikan lagu atau berhura ke sana kemari, karena kaum muslimin memiliki kepercayaan yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman yang kita jaga di dalam hati, dada kita menjadi lapang, jiwa kita menjadi senang. Apabila iman itu terlepas, karena tidak akan mungkin orang yang menyekutukan Allah terpelihara tauhid di dalam hatinya, karena antara tauhid dan syirik itu adalah dua yang berlawanan, bagaikan cahaya dengan kegelapan. Ketika cahaya ada, kegelapan hilang. Tetapi kegelapan yang diletakkan dalam hati, maka tidak ada cahaya yang menerangi hidup. Maka katakan, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Dan inilah ayat toleransi dalam beragama, yaitu dengan tidak mengikuti kepercayaan agama lain. Satu lagi, di khutbah yang kedua ini kami memohon kepada semua kita yang hadir, doakan saudara-saudara kita di negeri Cina sana, yaitu kaum muslimin di Uighur telah dizalimi, ditindas, dianiaya, dilarang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Apa salah mereka? Salah mereka adalah karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di negara-negara yang kononnya negara itu negara hebat, kuat, maju, kaya, tetapi rupanya kebebasan dalam beragama dilarang di negara tersebut. Kita sebagai kaum muslimin, orang-orang beriman adalah sebagai satu kesatuan, bagaikan satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sakit saudara kita di Cina sana, di sini kita ikut merasakan kepedihannya. Maka jangan lupa mendoakan saudara kita kaum muslimin di Uighur sana. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan segera memberikan pertolongan kepada umat yang terbaik ini, sehingga umat ini akan menjadi pemimpin bagi manusia sejagat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia sejagat, yaitu menyuruh orang lain melakukan kebaikan, mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, dan kamu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman di dalam hati membuat hati menjadi tenang. Hati yang tenang membuat dada menjadi lapang. Dada yang lapang membuat jiwa menjadi senang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba wal zina wal riba wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min muhafazati Riau khasah wa min mantiqati Kampar khasah wa min sairi biladil muslimina ammah. Allahumma ansur ikhwanana fi Uighur, Allahumma ansur ikhwanana fi Kashmir, Allahumma ansur ikhwanana fi Afghanistan wa fi Suriah wa fil Iraq wa fi Masr
وفي فلبين وفي تايلاند وفي كل مكان لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة